Kasus penganiayaan yang dilakukan Aditya Hasibuan, anak dari AKBP Akhirudin Hasibuan, terhadap Ken Admiral terus menjadi pembicaraan. Penganiayaan itu membuat AKBP Akhirudin Hasibuan dicopot dari jabatannya sebagai Kabak Bin Ops Dit Narkoba Polda Sumut. Tak hanya itu, Aditya Hasibuan juga telah ditahan. Selain dicopot dari jabatan, polisi terus mengusut kasus melibatkan AKBP Akhirudin Hasibuan, termasuk soal gudang solar yang berada di dekat rumahnya. Kabid Humas Polda Sumatera Utara Kombes Pol Hadi Wahyudi mengungkapkan, hasil penyidikan dugaan gratifikasi dan TPPU oleh Ditreskrimsus Polda Sumatera Utara adalah AKBP Akhirudin Hasibuan diduga menerima uang jasa pengawas gudang minyak solar PT Almira atau AMR sejak 2018. Krimsus sudah meningkatkan status penyelidikan terkait dengan gudang yang ditemukan beberapa waktu yang lalu pada saat penggeledahan penyidik Krimum ke tahap penyidikan. Sekali lagi dari penyelidikan ke tahap penyidikan untuk gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang. Bahwa hasil pemeriksaan diketahui yang bersangkutan mengakui menerima imbalan jasa sebagai pengawas dari aktivitas gudang tersebut yang letaknya berdekatan dengan rumah AH. Sebelumnya, PPATK telah mengungkapkan bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan memiliki rekening jumbo berisi uang puluhan miliar rupiah. PPATK pun menyebut ada indikasi tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh AKBP Akhirudin. PPATK kemudian telah memblokir rekening AKBP Akhirudin dan anaknya Aditya Hasibuan. Angka dalam rekening tersebut jauh berbeda dari jumlah harta yang dilaporkan perwira Polda Sumut tersebut ke KPK. Tim TV One mengabarkan. Fokus perbincangan kami pada malam hari ini mengenai kasus ini memang hanya terfokus kepada apa yang disampaikan oleh pihak Polda Sumatera Utara bahwa AKBP Akhirudin Hasibuan menerima gratifikasi sebagai pengawas gudang solar tahun 2018 sampai tahun 2023. Kemudian ini juga bisa menjadi sebuah PR bersama dan juga sebuah salah satu hal yang kemudian membuat masyarakat juga semakin mempertanyakan bagaimana kinerja pihak kepolisian dan sebagainya. Nah, ini untuk bisa menjelaskan lebih lanjut sudah hadir di samping saya Ketua Harian Kompolnas Pak Benny Mamoto. Selamat malam Pak Benny. Selamat malam. Baik, dan juga akan memberikan pandangannya pada malam hari ini pengamat kepolisian Mas Bambang Rukminto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bambang. Wabarakatuh, Pak Udri. Selamat malam, Pak Benny. Selamat malam. Baik, langsung saja Pak Benny. Apakah Kompolnas kemudian melakukan pemeriksaan tersendiri, investigasi khusus, ada fakta-fakta baru mungkin yang bisa didapatkan oleh Kompolnas yang mungkin juga bisa diketahui oleh masyarakat malam hari ini? Ya, jadi dari Kompolnas sudah mengutus salah satu komisioner, Pak Yusuf, kebetulan dari sana ya. Jadi salah satu targetnya adalah pertama mengklarifikasi, kedua mensupervisi proses penyelidikan yang sedang dilaksanakan di sana, baik menyangkut masalah penganiayaannya maupun masalah gratifikasi dan TPPU yang sedang disidik. Yeah. Tadi disampaikan bahwa sudah naik dari penyelidikan ke penyidikan. Baik. Nah, dalam konteks ini tentunya kami juga membuka diri seandainya masyarakat ada yang punya informasi ya untuk kemudian disampaikan, dan ini menjadi bahan untuk melengkapi proses penyidikan yang sedang dilakukan. Baik. Sebagai contoh, kita semua mengikuti di media, oh ternyata punya kos-kosan, punya usaha lain dan Betul. sebagainya. Nah, ini semua nanti penyidik akan mencocokkan dengan rekening yang bersangkutan, kemudian juga nanti hasil PPATK, Yeah. transaksinya, dan saya juga agak kaget ketika PPATK sendiri menyampaikan sebelum meledaknya kasus ini PPATK sudah. Betul. Nah, ini kan tentunya sesuatu yang menarik, artinya di mata PPATK ini sangat mencolok ya. Betul. Di antara sekian ribuan, ratusan ribu,
Salah satunya adalah rekening dari Akhirudin AKBP ini. Ya. Baik, Pak Beni, adanya kasus ini, bahkan juga pengakuan dari AKBP Akhirudin ini, kalau menurut sudut pandang masyarakat, ini menjadi pengesahan, menjadi sebuah jawaban dari selama ini isu yang beredar di kalangan masyarakat, bahwa polisi itu kemudian jadi backing, polisi terima suap ini itu segala macam. Dan ini salah satu hal yang kemudian menjadi pembuktiannya. Betul, dalam hal ini kan yang bersangkutan tahu bahwa usaha itu ilegal, tidak ada izin. Kemudian berbagai macam modus dilakukan, apakah oplosan dan sebagainya, dengan status dia sebagai polisi kan harusnya menindak, atau kalau itu bukan bidangnya diinformasikan kepada satker yang menangani, misalkan Tipiter dan sebagainya, untuk dilakukan penindakan. Nah, dengan tidak menindak ini ternyata ada imbalan. Betul. Dengan kata lain yang bersangkutan menjadi backing dari bisnis ilegal ini. Ya, baik, Mas Bambang, mungkin bisa berikan pandangan juga mengenai hal ini, Mas Bambang. Ya, kasus ini sebenarnya sudah lama isunya beredar di masyarakat. Ternyata betul ada pembuktiannya melalui kasus apa yang diterima oleh AKBP Akhirudin ini, Mas Bambang. Ya, saya melihatnya yang dirilis kawan-kawan kepolisian kemarin kan terkait bahwa Akhirudin ini sebagai pengawas, dalam tanda kutip sebagai pengawas dari usaha solar ilegal ini gitu. Artinya ini juga mengkonfirmasi bahwa perilaku Akhirudin ini menjadi backing sebuah perusahaan yang ilegal gitu. Dan ini jamak dilakukan oleh aparat oknum-oknum kepolisian lah, seperti itu. Makanya kalau kemudian ada PPATK data dari PPATK terkait dengan transaksi keuangan dia oleh Akhirudin ini sangat besar, ya itu menjadi temuan yang sangat menarik. Jadi ya apa yang disampaikan oleh kawan kepolisian terkait bahwa dia hanya sebagai pengawas itu terbantahkan dengan dana data yang dirilis oleh PPATK itu. Gitu. Jadi tidak bisa disederhanakan bahwa dia sebagai pengawas itu saja, tetapi dia bisa jadi dia sebagai pelakunya gitu. Makanya terkait dengan Akhirudin ini memang harus dari Mabes Polri sendiri yang turun tangan, tidak bisa diserahkan pada Polda saja gitu. Karena Polda tidak menutup kemungkinan Polda nanti ada konflik kepentingan terkait penyelidikan. Bisa jadi aliran dari dana dari Akhirudin ini karena sebagai backing solar ilegal ini juga mengalir pada petinggi-petinggi di Polda Sumatera Utara seperti itu. Sudah bukan barang baru lagi kemudian Pak Bambang, kita tidak menyebut institusi Polri begitu, tapi mungkin di hal-hal lainnya yang sudah pernah memang terjadi korupsinya seperti hal itu ataupun juga penerimaan gratifikasi, itu kan kemudian penerimaannya ada berapa level ke atas, berapa tingkat ke bawah begitu kan. Nanti mungkin kita akan bahas seperti itu. Iya, kita akan bahas lebih lanjut lagi, termasuk Pak Beni mungkin bisa diberikan pandangan terhadap apa yang disampaikan oleh Mas Bambang. Yang pertama adalah bahwa mungkin tidak sesederhana itu, tidak hanya menjadi pengawas tapi juga pelaku. Kemudian yang kedua tadi yang sudah disampaikan juga bahwa kemungkinannya ada orang-orang lain sehingga sebagai Mabes yang turun tangan supaya tidak ada konflik kepentingan. Tapi nanti Pak Beni bisa dijawab, kami segera kembali saat lagi.